Los Felidas. Los Felidas adalah nama sebuah jalan di ibu kota sebuah negara di Amerika Selatan yang terletak di kawasan paling kumuh di seluruh kota. Ada sebuah kisah Natal yang menyebabkan jalan itu begitu dikenang orang. Dan itu dimulai dari kisah seorang pengemis wanita yang juga ibu seorang gadis kecil. Tidak seorang pun yang tahu nama aslinya, tapi beberapa orang tahu sedikit masa lalunya, yaitu bahwa ia bukan penduduk asli di situ, melainkan dibawa oleh bekas suaminya dari kampung halamannya. Seperti kebanyakan kota besar di dunia ini, kehidupan masyarakat kota terlalu berat untuk mereka. Dan belum setahun mereka di kota itu, mereka kehabisan seluruh uangnya. Dan pada suatu pagi mereka sadar bahwa mereka tidak tahu di mana mereka tidur malam nanti. Dan tidak sepeser pun uang ada di kantong. Padahal mereka sedang menggendong bayi mereka yang berumur 1 tahun. Dalam keadaan panik dan putus asa, mereka berjalan dari satu jalan ke jalan lainnya. Dan akhirnya tiba di sebuah jalan sepi di mana puing-puing sebuah toko memberi mereka sedikit tempat untuk berteduh. Saat itu angin Desember bertiup kencang, membawa titik-titik air yang dingin. Ketika mereka mengasuh di bawah atap toko itu, sang suami berkata, "Saya harus meninggalkan kalian sekarang. Saya harus mendapatkan pekerjaan apapun. Kalau tidak, malam nanti kita akan tidur di sini." Setelah mencium bayinya, ia pergi, dan ia tidak pernah kembali. Tak seorang pun yang tahu kemana pria itu pergi. Beberapa orang seperti melihatnya menumpang kapal yang menuju ke Afrika. Selama beberapa hari berikutnya, sang ibu yang malang terus menunggu kedatangan suaminya, dan bila malam tidur di emperan toko itu. Pada hari ketiga, ketika mereka sudah kehabisan susu, orang-orang yang lewat mulai memberi mereka uang kecil, dan jadilah mereka pengemis di sana selama 6 bulan berikutnya. Pada suatu hari, ibu itu bangkit dan memutuskan untuk bekerja. Masalahnya, di mana ia harus menitipkan anaknya yang kini sudah hampir 2 tahun dan cantik jelita. Tampaknya tidak ada jalan lain kecuali meninggalkan anak itu di situ dan berharap agar nasib tidak memperburuk keadaan mereka. Ia berpesan pada anak gadisnya agar ia tidak kemana-mana, tidak ikut siapapun yang mengajak pergi atau menawarkan gula-gula. Pendek kata, gadis kecil itu tidak boleh berhubungan dengan siapapun selama ibunya tidak di tempat. Dalam beberapa hari, Mama akan mendapatkan cukup uang untuk menyewa kamar kecil yang berpintu. Dan kita tidak lagi tidur dengan angin di rambut kita. Gadis itu mematuhi pesan ibunya dengan penuh kesungguhan. Sang ibu mengatur kotak kardus di mana mereka tinggal selama 7 bulan agar tampak kosong dan membaringkan anaknya dengan hati-hati di dalamnya. Di sebelahnya ia meletakkan sepotong roti, kemudian dengan mata basah menuju ke pabrik sepatu di mana ia bekerja sebagai pemotong kulit. Begitulah kehidupan mereka selama beberapa hari, hingga di kantong sang ibu kini terdapat cukup uang untuk menyewa sebuah kamar di daerah kumuh. Dengan sukacita ia menuju ke penginapan orang-orang miskin itu dan membayar uang muka sewa kamarnya. Tapi siang itu juga sepasang suami istri pengemis yang moralnya amat rendah menculik gadis kecil itu dan membawanya sejauh 300 km ke pusat kota. Di situ mereka mendandani gadis cilik itu dengan baju baru, membedaki wajahnya, menyisir rambutnya, dan membawanya ke sebuah rumah mewah, dan gadis cilik itu dijual. Pembelinya adalah pasangan suami istri dokter yang kaya, yang tidak bisa punya anak sendiri walaupun mereka telah menikah selama 18 tahun. Mereka memberi nama anak gadis itu Serafona, dan mereka memanjakannya dengan amat sangat. Di tengah-tengah kemewahan istana itulah gadis kecil itu tumbuh dewasa. Ia belajar kebiasaan-kebiasaan orang terpelajar seperti merangkai bunga, menulis puisi, dan bermain piano. Ia bergabung dengan kalangan-kalangan kelas atas dan mengendarai Mercedes-Benz kemanapun ia pergi. Bumi terus berputar tanpa kenal istirahat.
Pada umurnya yang ke-24, Serafona dikenal sebagai anak gadis gubernur yang amat jelita, yang pandai bermain piano, yang aktif di gereja, dan yang sedang menyelesaikan gelar dokternya. Ia adalah gadis yang menjadi impian tiap pemuda, tapi cintanya direbut oleh seorang dokter muda yang welas asih yang bernama Geraldo. Setahun setelah perkawinan mereka, ayahnya wafat, dan Serafona mewarisi beberapa perusahaan dan sebuah real estate yang diisi dengan taman bunga dan istana yang paling megah di kota itu. Menjelang hari ulang tahunnya yang ke-27, sesuatu terjadi yang merubah kehidupan wanita itu. Pagi itu, Serafona sedang membersihkan kamar mendiang ayahnya yang sudah tidak pernah dipakai lagi, dan di laci meja kerja ayahnya, ia melihat selembar foto anak bayi yang digendong sepasang suami istri. Selimut yang dipakai untuk menggendong bayi itu lusuh, dan bayi itu sendiri tampak tidak terurus, karena walaupun wajahnya dilapisi bedak, rambutnya tetap kusam. Sesuatu di telinga kiri bayi itu membuat jantungnya berdegup kencang. Ia mengambil kaca pembesar dan mengonsentrasikan pandangannya pada telinga kiri itu. Kemudian ia membuka lemarinya sendiri dan mengeluarkan sebuah kotak kayu mahoni. Di dalam kotak yang berukiran indah itu dia menyimpan seluruh barang-barang pribadinya, dari kalung-kalung berlian hingga surat-surat pribadi. Di antara benda-benda mewah itu sesuatu terbungkus kapas kecil sebentuk anting-anting melingkar yang amat sederhana, ringan, dan bukan emas murni. Ibunya almarhum memberinya benda itu sambil berpesan untuk tidak kehilangan benda itu. Ia sempat bertanya, kalau itu anting-anting, di mana satunya? Ibunya menjawab bahwa hanya itu yang ia punya. Serafona menaruh anting-anting itu di dekat foto. Sekali lagi ia mengerahkan seluruh kemampuan melihatnya dan perlahan-lahan air matanya berlinang. Kini tak ada keraguan-raguan lagi bahwa bayi itu adalah dirinya sendiri. Tapi kedua pria wanita yang menggendongnya, yang tersenyum dibuat-buat belum pernah dilihatnya sama sekali. Foto itu seolah membuka pintu lebar-lebar pada ruangan yang selama ini mengungkungi pertanyaan-pertanyaannya. Misalnya, kenapa jenis wajahnya dan wajah kedua orang tuanya berbeda? Kenapa ia tidak menuruni golongan darah ayahnya? Saat itulah sepotong ingatan yang sudah 1/4 abad terpendam berkilat di benaknya. Bayangan seorang wanita membelai kepalanya dan mendekapnya di dada. Di ruangan itu mendadak Serafona merasakan betapa dinginnya sekelilingnya. Tetapi ia juga merasa betapa hangatnya kasih sayang dan rasa aman yang dipancarkan dari dada wanita itu. Ia seolah mendengar lewat dekapan itu bahwa daripada berpisah, lebih baik mereka mati bersama. Matanya basah ketika ia keluar dari kamar dan menghampiri suaminya yang sedang membaca koran. Geraldo, saya adalah anak seorang pengemis, dan mungkin Mama masih ada di jalan sekarang setelah 25 tahun. Itu adalah awal dari kegiatan baru mereka mencari masa lalu Serafona. Foto hitam putih yang kabur itu diperbanyak puluhan ribu lembar dan disebar ke seluruh jaringan kepolisian di seluruh negeri. Sebagai anak satu-satunya dari bekas pejabat yang berpengaruh di kota itu, Serafona mendapatkan dukungan dari seluruh kantor kearsipan, kantor surat kabar, dan kantor catatan sipil. Ia membentuk yayasan-yayasan untuk mendapatkan data dari seluruh panti-panti orang jompo dan badan-badan sosial di seluruh negeri dan mencari data tentang seorang wanita. Bulan demi bulan lewat, tapi tak ada perkembangan apapun dari usahanya. Mencari seorang wanita yang mengemis 25 tahun yang lalu di negeri dengan populasi 90 juta bukan sesuatu yang mudah, tapi Serafona tidak menyerah. Dibantu suaminya yang begitu penuh pengertian, mereka terus-menerus meningkatkan pencaharian mereka. Kini, tiap kali bermobil, mereka sengaja memilih daerah-daerah kumuh, sekedar untuk lebih akrab dengan nasib baik. Terkadang ia berharap agar ibunya sudah almarhum, sehingga ia tidak terlalu menanggung dosa mengabaikannya selama 1/4 abad. Tetapi ia tahu bahwa ibunya masih ada dan sedang menantinya sekarang.
Ia memberitahu suaminya keyakinan itu berkali-kali dan suaminya mengangguk-angguk penuh pengertian. Saat itu sudah memasuki masa Natal. Seluruh negeri bersiap untuk menyambut hari kelahiran Kristus dan bahkan untuk kasus Serafona pun orang tidak lagi menaruh perhatian utama. Melihat pohon-pohon terang mulai menyala di sana-sini, mendengar lagu-lagu Natal mulai dimainkan di tempat-tempat umum, Serafona menjadi amat sedih. Pagi, siang, dan sore, ia mengambil rosarionya dan berdoa. Tuhan, saya bukannya tidak berniat merayakan hari lahirmu, tapi izinkan saya untuk satu permintaan terbesar dalam hidup saya. Temukan saya dengan Mama. Tuhan mendengarkan doa itu. Suatu sore mereka menerima kabar bahwa ada seorang wanita yang mungkin bisa membantu mereka menemukan ibunya. Tanpa membuang waktu, mereka terbang ke tempat itu, sebuah rumah kumuh di daerah lampu merah, 600 km dari kota mereka. Sekali melihat, mereka tahu bahwa wanita yang separuh buta itu yang kini terbaring sekarat adalah wanita di dalam foto. Dengan suara putus-putus, wanita itu mengakui ia memang pernah mencuri seorang gadis kecil di tepi jalan sekitar 25 tahun yang lalu. Tidak banyak yang diingatnya, tapi di luar dugaan ia masih ingat kota dan bahkan potongan jalan di mana ia mengincar gadis kecil itu dan kemudian menculiknya. Malam itu juga mereka mengunjungi kota di mana Serafona diculik. Mereka tinggal di sebuah hotel mewah dan mengerahkan orang-orang mereka untuk mencari nama jalan itu. Semalaman Serafona tidak bisa tidur. Untuk kesekian kalinya ia bertanya-tanya kenapa ia begitu yakin bahwa ibunya masih hidup sekarang dan sedang menunggunya. Dan ia tetap tidak tahu jawabannya. 2 hari lewat tanpa kabar. Pada hari ketiga, pukul 18.00 senja, mereka menerima telepon dari salah seorang staf mereka. Tuhan Maha Kasih, Nyonya, kalau memang Tuhan mengizinkan, kami mungkin telah menemukan ibu Nyonya. Hanya cepat sedikit, waktunya tidak banyak lagi. Mobil mereka memasuki sebuah jalanan yang sepi di pinggiran kota yang kumuh dan banyak angin. Rumah-rumah di sepanjang jalan itu tua-tua dan kusam. 1-2 anak kecil tanpa baju bermain-main di tepi jalan. Dari jalanan pertama, mobil berbelok lagi ke jalanan yang lebih kecil. Kemudian masih belok lagi ke jalanan berikutnya yang lebih kecil lagi. Semakin lama mereka masuk dalam lingkungan yang semakin menunjukkan kemiskinan. Tubuh Serafona gemetar, ia seolah bisa mendengar panggilan itu. Lekas Serafona, Mama menunggumu sayang. Ia mulai berdoa. Tuhan, beri saya setahun untuk melayani Mama. Saya akan melakukan apa saja. Ketika mobil berbelok memasuki jalan yang lebih kecil dan ia bisa membaui kemiskinan yang amat sangat, ia berdoa, Tuhan, beri saya sebulan saja. Mobil belok lagi ke jalanan yang lebih kecil, dan angin yang penuh derita bertiup berebut masuk melewati celah jendela mobil yang terbuka. Ia mendengar lagi panggilan mamanya, dan ia mulai menangis. Tuhan, kalau sebulan terlalu banyak, cukup beri kami seminggu untuk saling memanjakan. Ketika mereka masuk belokan terakhir, tubuhnya menggigil begitu hebat sehingga Geraldo memeluknya erat-erat. Jalan itu bernama Los Felidas. Panjangnya sekitar 180 meter dan hanya kekumuhan yang tampak dari ujung ke ujung. Di tengah-tengah jalan itu, di depan puing-puing sebuah toko, tampak onggokan sampah dan kantong-kantong plastik, dan di tengah-tengahnya terbaring seorang wanita tua dengan pakaian sehitam jelaga, tidak bergerak-gerak. Mobil mereka berhenti di antara 4 mobil mewah lainnya dan 3 mobil polisi. Di belakang mereka, sebuah ambulans berhenti diikuti 4 mobil rumah sakit lain. Dari kanan kiri muncul pengemis-pengemis yang keheranan, bergabung dengan rekan-rekan mereka yang sejak tadi sudah memenuhi tempat itu. Belum bergerak dari tadi, lapor salah seorang.
Pandangan Serafona gelap, tapi ia menguatkan dirinya untuk tetap sadar. Perlahan ia turun, suaminya dengan sigap sudah meloncat keluar dan memburu ibu mertuanya. Serafona, kemari, cepat, ibumu masih hidup, tapi kau harus menguatkan hatimu. Serafona memandang tembok di hadapannya dan ingat saat ia menyandarkan kepalanya ke situ. Ia memandang lantai di kakinya dan ingat ketika ia belajar berjalan. Ia membawi bau jalanan yang busuk, tapi mengingatkannya pada masa kecilnya. Air matanya mengalir keluar ketika ia melihat suaminya menyuntikkan sesuatu ke tangan wanita yang terbaring itu dan memberinya isyarat untuk mendekat. Tuhan, ia meminta dengan seluruh jiwa raganya, beri kami sehari Tuhan, biarlah saya membiarkan Mama mendekap saya dan memberinya tahu bahwa selama 25 tahun ini hidup saya amat bahagia. Mama tidak menyia-nyiakan saya. Ia berlutut dan meraih kepala wanita itu ke dadanya. Wanita tua itu perlahan membuka matanya dan memandang keliling, ke arah kerumunan orang-orang berbaju mewah dan perlente, ke arah mobil-mobil yang mengkilat dan ke arah wajah yang penuh air mata yang tampak seperti wajahnya sendiri ketika ia masih muda. Mama, ia mendengar suara itu dan ia tahu bahwa apa yang ditunggunya tiap malam antara waras dan tidak, dan tiap hari antara sadar dan tidak, kini menjadi kenyataan. Ia tersenyum dan dengan seluruh kekuatannya menarik lagi jiwanya yang akan lepas. Perlahan ia membuka genggaman tangannya, tampak sebentuk anting-anting yang sudah menghitam. Serafona mengangguk dan tanpa peduli sekelilingnya, ia berbaring di atas jalanan itu dan merebahkan kepalanya di dada mamanya. Mama, saya tinggal di istana dan makan enak tiap hari. Mama, jangan pergi dulu. Apapun yang Mama mau bisa kita lakukan bersama-sama. Mama ingin makan, ingin tidur, ingin bertamasya, apapun bisa kita bicarakan. Jangan pergi dulu, Mama. Ketika telinganya menangkap detak jantung yang melemah, ia berdoa lagi kepada Tuhan. Tuhan Maha Pengasih dan Pemberi. Tuhan, 1 jam saja, 1 jam saja. Tapi dada yang didengarnya kini sunyi, sesunyi senja dan puluhan orang yang membisu. Hanya senyum itu yang menandakan bahwa penantiannya selama 1/4 abad tidak berakhir sia-sia.